wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ahsani dari IAIN Ponorogo yang melaksanakan magang di SMP Negeri 2 Ponorogo. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan juga konsep daripada zakat fitrah dan zakat mal. Tonton sampai habis, jangan sampai kelewatan. Terima kasih. Nah, adik-adik semuanya, kali ini yang kedua adalah tentang zakat mal. Kita tahu bahwa zakat ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang zakat mal dan konsepnya. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya pada orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Nah, hukumnya adalah hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini adalah pengertian dan juga hukum tentang zakat mal. Itu kan berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan zakat mal. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, itu harus beragama Islam. Dan yang kedua, yaitu merdeka. Artinya adalah merdeka itu bukan menjadi budak seseorang. Kalau zaman dulu, pada zaman jahiliyah, itu masih ada budak. Kalau sekarang insya Allah sudah tidak ada. Yang ketiga, harta milik sendiri. Nah, seumpama adik-adik kalau sudah besar nanti punya harta sendiri, sudah mencapai nisabnya, bisa untuk mengeluarkan zakat mal. Yang keempat, nah ini, harta mencapai 1 nisab. Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada minimal hartanya itu berapa untuk seseorang yang harus atau wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Nah, ini tidak disyaratkan karena untuk jenis harta tertentu. Kemudian selanjutnya, nah ini harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak itu kadar zakatnya adalah 2,5%. Di buku adik-adik sudah ada, silakan dibuka dan kemudian disimak. Yang kedua ada harta perniagaan. Nah, ini kadarnya juga 2,5%. Saya ulangi kembali ya dari atas. Yang pertama yaitu emas dan perak. Emas dan perak itu merupakan barang-barang yang berharga. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Jadi harta emas dan perak itu disimpan sendiri. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai atau dimiliki seseorang selama 1 tahun. Ini kadarnya adalah 2,5%. Lalu yang kedua ada harta perniagaan. Harta perniagaan itu apa? Harta perniagaan itu adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nah, kadar zakatnya adalah 2,5%. Yang ketiga ada peternakan. Nah, peternakan ini atau barang atau hewan peliharaan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Nah, apabila adik-adik menyimak buku, di buku sudah tertera itu ada kambing atau domba. Nisabnya adalah apabila dimiliki 40 sampai 120 ekor, 1 ekor umur 2 tahun. Kadar zakatnya 1 ekor
umur 2 tahun. Nah, kalau 121 sampai 200 ekor, maka kadar zakatnya adalah 2 ekor umur 2 tahun. Nah, kalau 201 sampai 300 ekor, kadar zakatnya adalah 3 ekor umur 2 tahun. Setiap bertambah 1 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Itu semua sapi, kerbau, dan unta juga ada di dalam buku. Saya akan dibaca sendiri. Kemudian untuk pertanian, yang dimaksud adalah hasil pertanian dalam bahasan fikih klasik, khususnya yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen. Jadi tidak harus menunggu selama 1 tahun. Kadarnya adalah 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Nah, itu kadar zakatnya. Lalu yang kelima ada harta temuan atau rikas. Nah, ini rikas itu apa? Atau harta temuan itu apa? Harta temuan adalah harta terpendam yang ditemukan. Jadi jika adik-adik sudah besar terus menemukan harta yang dulunya dipendam lalu jenengan temukan, itu namanya harta temuan atau rikas. Harta itu sudah tidak bertuan lagi atau tidak memiliki pemilik lagi. Seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Nah, tetapi harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20% jika harta rikas ditemukan di Indonesia. Kita harus mengikuti ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Itu adalah harta-harta yang wajib untuk dizakati. Kemudian selanjutnya, nah ini orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin itu adalah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai pembagiannya. Lalu yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam, itu hatinya masih lemah, perlu penguatan lagi. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya pada agama Islam. Lalu yang kelima ada riqab. Nah, pada zaman perkembangan Islam, awalnya dulu zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya, serta dimerdekakan budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Jadi pemerdekakan budak. Nah, yang keenam, ghorim. Ghorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat, tetapi digunakan untuk sebuah kebaikan. Nah, contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut, itu namanya ghorim. Lalu sabilillah. Sabilillah adalah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Ini tadi adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang terakhir adalah hikmah zakat. Jadi zakat ini juga mempunyai sebuah hikmah.
atau mempunyai 5 hikmah, bahkan lebih banyak lagi. Yang pertama, hikmahnya adalah mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara berzakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Artinya bahwa tidak ada pembatas antara yang kaya dengan yang miskin. Semua bersosial, semua hidup berdampingan. Lalu yang ketiga yaitu mencucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Ini seperti artinya zakat, bahwa zakat artinya adalah menyucikan. Kita menyucikan diri kita dari dosa dan memurnikan jiwa kita. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Nah, marilah kita untuk yang nomor 4 ini, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang dermawan dan menghilangkan atau mengikis sifat-sifat kikir, tamak, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Jadi zakat ini bisa menjadi sebuah alat untuk pembersih harta kita dan menjaga kita dari ketamakan orang yang jahat. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan kesehatan yang bagus, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.